wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan terbesar manusia adalah bukan karena mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu, tapi lebih kepada ketidakmampuan mereka untuk membaca batas kemampuan yang mereka miliki. Sehingga mereka terus merenungi dan meratapi segala kekurangan dan masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa mereka berpikir untuk keluar dari zona itu. Setidaknya ada 3 masalah yang membuat manusia tidak bertumbuh dan berkembang. Yang pertama adalah mereka merasa bisa dan tahu segala hal. Yang kedua, mereka merasa tidak penting akan suatu hal. Dan yang ketiga, mereka merasa tidak butuh akan sesuatu hal. Oleh karena itu, hari ini izinkan saya selaku penyelenggara bersama teman-teman FPSJ mempersembahkan sebuah kegiatan yang harapannya membuat kita bisa bertumbuh dan berkembang setidaknya secara 3 seperti yang disampaikan di ayat, yaitu bertumbuh secara mental, secara pikiran, dan secara spiritual. Karena ketiga hal ini menjadi penting. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinastain ala murudin waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Bersyukur hari ini kita dipertemukan tentunya dengan orang-orang hebat, terkhusus pada pemateri kita yaitu Pak Slamet Rianto yang sudah menyiapkan waktunya dan menyiapkan materi untuk kita. Dan kita doakan kita semua hari ini mendapatkan kebaikan dari pertemuan kita. Baik teman-teman sekalian, bagaimana yang saya sampaikan di dalam grup, barangkali boleh dibuka videonya agar kita nanti bisa mengenal satu sama lain untuk bisa lebih efektif. Baik, saya akan sampaikan rundown acara kita. Yang pertama bahwa materi ini nanti yang pertama akan disampaikan oleh Pak Slamet Rianto dengan topik yang spesifik yaitu emosional dan ekspresi di dalam public speaking. Dan sepertinya ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Baik, tidak memperpanjang cerita lagi, mungkin saya perkenankan kepada Pak Slamet. Wah, ini langsung bicara kita ya. Di mana Pak kantornya? Boleh tahu? Di Beringin. Oh, di Beringin. Oh, jauh ya. Ini teman-teman juga ada ya. Kayaknya ada juga yang alamatnya di Bangko nih Pak, walaupun sedikit ada juga kayak yang dari Bangko nih Pak. Masya Allah. Baik, pada Pak Slamet, waktu dan tempat saya silakan, dan jika memang mau share screen sudah bisa Pak, sudah saya buka untuk share screen-nya. Teman-teman sekalian, selamat menyimak. Kita sambut kehadiran dan pemaparan dari Pak Slamet dengan memberikan jempol di reaksi Zoom kita masing-masing. Oke, di pojok kanan itu ada tulisan reaksi, beri jempol. Oke, disilakan Pak Slamet, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Multon dan rekan-rekan sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan ini. Dan memang menjadi seorang pembicara publik itu satu ketika ya akan merasa beda kalau dipercaya oleh seseorang atau sekelompok orang untuk berbicara di depan umum, karena insya Allah mereka percaya sama kita. Nah, bagaimana kita menjaga kepercayaan itu? Harusnya dalam hal ini kita sebagai seorang pribadi harus jujur dan juga tetap rendah hati, karena yang saya rasain sebagai seorang public speaking adalah challenge-nya kita kayak merasa lebih berani ya, lebih hebat, lebih pinter, lebih tahu, dan ada kecenderungan memang seseorang yang percaya dirinya lebih itu biasanya ya dia dilihat oleh banyak orang itu berbeda gitu loh, karena orang akan sungkan bermain-main sama orang itu, akan segan berbahasa-bahasa yang receh-receh kepada orang itu. Dan dalam hal ini satu ketika kalau rekan-rekan sekalian menjadi seorang pembicara publik apapun profesinya, saya berharap tetaplah rendah hati ya. Karena apa? Karena insya Allah akan menjaga kita supaya tidak salah dalam berucap,
salah dalam mempersepsikan sesuatu atau kecenderungan kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain, ya. Karena kalau kita bicara menjadi seorang public speaking, kalau kita orang Islam, harusnya nanti kita menjadi penyeru-penyeru kebaikan, ya, penyeru-penyeru kebaikan agar semakin banyak orang memahami dan mengerti apa yang harus mereka lakukan dari apa yang kita ketahui. Nah, itu kerennya menjadi seorang public speaking. Tapi saya berharap mulailah berlatih jujur, ya, jujur, rendah hati, kemudian kuasai materi, karena paling penting menjadi seorang public speaking itu adalah persiapan, ya, persiapan itu paling penting. Nah, kalau kita bicara persiapan dan segala macamnya, Ustadz Multon kayaknya lebih banyak tahu dan lebih banyak sharingkan kepada rekan-rekan FPRC. Karena beberapa kali saya juga sudah pernah ketemu sama FPRC. Ya, ini ada Om Juwarta juga nih, lama nggak jumpa. Assalamualaikum Om Juwarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, untuk menghemat waktu, saya akan kasih coba materi, ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Multon bahwa materinya tentang bagaimana kita menggugah semacam emosi, ya, emosi audiens atau peserta. Nah, sekarang saya mau tanya kepada rekan-rekan sekalian, apa sih yang rekan-rekan ketahui tentang emosi? Ada yang bisa ini nggak memberikan jawaban? Silakan open mic, nggak apa-apa. Ya, silakan teman-teman yang mau dijawab. Bang Udin juga Bu Rasini. Jadi di sini juga ada Bapak Ibu juga. Jadi bukan hanya FPD tapi terbuka. Silakan. Oh, iya. Emosi itu termasuk dengan perasaan nggak, Pak? Oke, emosi adalah perasaan. Oke, good. Ada lagi? Mohon izin kepada seluruh peserta sebelum menanggapi mungkin bisa sebutin namanya biar kita bisa tahu juga. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Saputra dari Forum Peduli Remaja Jambi. Terkait dengan pertanyaan tadi, saya ingin menyampaikan jika emosi termasuk bagian dari perasaan. Ya, oke. Ada lagi? Emosi adalah bagian dari perasaan. Oke. Ada lagi? Pak Nurdin, silakan. Open mic. Ada mau sampaikan, Pak? Pak Nurdin, apakah Anda punya emosi, Pak? Boleh Pak Nurdin menyampaikan. Ya, silakan. Bisa didengar Pak suaranya saya? Oh ya, sudah saya dengar. Oke, karena dari tadi saya mencoba untuk berbicara tapi nggak ditanggapi karena kayaknya speaker saya bermasalah. Oke, oh ya, sekarang udah jelas, Pak. Oke, makasih Pak Slamet. Mungkin emosi itu adalah bentuk gambaran dari suasana hati di kala itu, Pak, ya? Mungkin seperti itu. Oke. Baik. Yang lain? Makasih udah kasih pendapat ya. 2 orang saya rasa cukup ya. Kondisi emosi itu adalah satu kondisi di mana seseorang mendapatkan dirinya tidak pada posisi yang seharusnya atau tidak sewajarnya ya. Makanya kategori emosi itu atau contoh dari emosi itu nggak satu ya, itu lebih dari satu. Bisa marah, bisa cemburu, bisa memunculkan kasih sayang, memunculkan perasaan-perasaan rindu, perasaan-perasaan kangen, perasaan ingin seperti yang dimaksud ya, itu adalah contoh-contoh emosi ya. Satu kondisi yang tidak wajar yang diciptakan oleh sesuatu di luar dirinya ya, yang mengakibatkan dia terpengaruh dan muncullah perasaan itu.
Nah, kalau kita bicara menjadi public speaking atau menjadi pembicara, saya ingin sampaikan bahwa pertama, bahwa tidak bisa saya memaksakan rekan-rekan menjadi orang yang seperti saya mau, ya. Tapi saya ingin yakinkan kembali, setiap kita itu punya ciri khas dalam berbicara di depan publik. Saya ingin kasih tahu sekali lagi bahwa Anda adalah unik kalau kita bicara di depan publik. Jadi nggak bisa Anda menyama-nyamain cara Anda berbicara dengan seseorang secara terus-menerus. Kenapa? Karena nanti Anda tidak akan menjadi diri Anda sendiri. Makanya kalau kita bicara tentang bagaimana menggugah emosi, memberikan attention orang itu kepada kita, itu nanti ada trik-triknya, ya. Oke, saya coba akan share screen kepada rekan-rekan sekalian. Sudah kelihatan? Pak, sudah Pak. Oke. Oke, baik. Jadi, kalau kita bicara menggugah emosi audiens, ya, dari sisi apapun, apakah Anda ingin membuat mereka sedih, Anda ingin membuat mereka itu nggak boleh berpaling wajahnya atau matanya dari kita, supaya mereka bisa memperhatikan kita. Kemudian kalau Anda ingin membuat mereka itu semacam marah, ya, atau semacam supaya tidak ngantuk, ya, itu ada hal-hal yang harus kita perhatiin, ya. Nah, itu nanti akan kita bahas, mungkin bisa jadi dengan tanya jawab, karena materi ini sebenarnya saya ambil dari materi Train the Trainer, tapi saya ambil, mungkin saya akan improve dengan bahasa-bahasa yang saya bisa buat. Baik, yang pertama, saat Anda berdiri di depan, ya, saya ulangi, saat Anda berdiri di depan forum atau audiens ataupun publik, ya, Anda harus bisa mengirimkan sinyal kepada mereka yang ada di depan Anda. Seolah-olah, ya, yang pertama adalah I know you, saya kenal Anda. Ya, bagaimana Anda membuat signal adalah saya kenal Anda. Jadi tanamkan itu di mindset kita bahwa saya kenal Anda, saya tahu Anda, ya. Ya, tidak serta-merta nanti Anda bertanya satu-satu, nggak perlu, ya. Saya tahu Anda. Tahu Anda itu seperti apa? Anda adalah makhluknya Allah. Anda adalah temanku yang baru ketemu setelah sekian lama tidak berketemu. Anda adalah temanku yang paling baik, ya. Tanamkan itu di dalam kepala Anda. Jadi itu sama dengan upaya kita menetralisir hal-hal negatif, menetralisir hal-hal yang kita takutkan di kepala kita, sehingga kita tidak maksimal, baik itu dimulai dengan introduce, apalagi the next-nya, ya. Jadi I know you, saya kenal Anda. Kemudian yang kedua, saya menyukai Anda. Jadi, katakan dengan diri Anda itu, terutama di pikiran Anda, saya menyukai Anda dalam segala hal. Meskipun Anda tahu di antara orang-orang di depan audiens Anda itu, ada yang berperilaku negatif. Ya. Yang ketiga, saya berjanji, ya, saya berjanji ini dalam hati kita masing-masing, setiap kali Anda berbicara di depan audiens, saya tidak akan buang-buang waktu Anda, ya. Saya menghargai waktu Anda telah bersedia melihat saya, mendengarkan saya, dan kemungkinan ke depan kita akan tanya jawab atas materi yang saya sampaikan. Jadi ada penghargaan di situ. Jadi nggak ada sia-sianya, ya. Yang keempat, saya terorganisir dengan baik. Dalam hal ini apa? Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu tentang apa yang Anda ingin sampaikan, tentang gestur apa yang akan Anda tunjukkan. Anda siap memberikan contoh storytelling apa yang Anda ingin sampaikan. Ya. Dan yang terakhir adalah saya bisa dipercaya. Artinya apa?
Kalau kita bisa dipercaya, berarti waktu yang diberikan kepada kita untuk menyampaikan kepada audiens adalah hal-hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Adalah hal-hal yang kalaupun diperdebatkan, adalah yang kita sampaikan itu benar adanya. Jadi nggak ada rekayasa. Nah ini yang perlu diperhatikan pada saat kita make an attention, menarik perhatian. Nah, kalau sudah kita dapat seperti itu, rekan-rekan sekalian, nah, Anda tinggal mulai menyediakan hal-hal apa yang bisa Anda buat mereka itu terpancing emosinya. Contoh sederhana saja, yel-yel ataupun salam, ya. Kalau selama ini mungkin Anda mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diganti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak ya. Ini kalau udah siang begini, salamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, untung puasa. Kalau nggak puasa saya buat kopi nih siang ini. Ya, nah itu. Jadi kalau mau menjadi public speaking itu memang gampang-gampang sulit ya. Kalau orang ngomong sih gampang ya, tapi kalau berbicara ini dia ada isi di dalamnya tuh ada santunisme yang banyak orang nggak pahami ya. Makanya orang menjadi public speaking itu it is many person respect him ya. Artinya apa? Banyak orang itu hormat sama dia ya. Artinya apa? Kita sudah bisa nulis, kita sudah bisa create, kita bisa deliver, dan asik pula itu pada saat kita deliver orang pun nyaman, merasa senang ya. Nah itu adalah hal-hal yang luar biasa. Baik. Oke, yang kedua, bagaimana cara menarik perhatian ya. Nah, waktu kita berbicara tentang bagaimana cara menarik perhatian, buatlah sesuatu yang menggugah dan menyenangkan. Ya. Kalau menggugah itu artinya seluruh penekanan-penekanan baik all our body, all our gesture ya kan, enthusiasm ya, intonasi suara, mimik wajah, penekanan-penekanan pada poin-poin tertentu itu kalau bisa membuat orang itu nggak punya waktu untuk berpaling dari apa yang kita sampaikan. Ya, itu menggugah itu. Ya. Yang kedua, menyenangkan. Ya. Menyenangkan itu awal mula yang bisa kita lakukan, Anda berdiri di depan, Anda harus banyak senyum. Ya, tapi jangan cengengesan, senyum. Saya mengatakan senyum, bukan cengengesan. Kalau cengengesan takut nanti encesnya keluar. Itu juga agak seru ya. Menyenangkan itu artinya apa? Dari sisi berpakaian, ya, kemudian dari sisi apa? Kalau cowok rambutnya disisirin ya, dari wajah juga kalau bisa ya bersih-bersih lah ya, gimana caranya ya buat seger, buat senam wajah ya, kayak gini-giniin dan segala macamnya. Ya kalau yang sudah sipit matanya nggak usah dibolot-bolotin ya, cukup ya sipit-sipit gitu aja ya kan. Nah itu menyenangkan, artinya apa? Di awal kita sudah start ya, memulai diri kita dengan senyum ya. Nah itu terus senyum-senyum, aku bisa, sugesti pada diri kita bahwa apa yang kita sampaikan adalah hal-hal baik. Nah ini kan provokator baik nih yang membuat apa ide ini kan. Nah makanya kita juga harus berbuat hal-hal yang baik juga ya. Oke. Kalau kita bicara menggugah, yang pertama, nah saya ingin katakan di sini ya, mungkin kepada rekan-rekan sekalian, mulailah belajar menyampaikan storytelling. Ya, mulailah belajar bercerita. Mampu bercerita, apapun improvisasi yang bakal rekan-rekan buat, monggo, tidak ada masalah, asal maksud dan tujuannya nyampe. Ya, nah storytellingnya mau apa nih? Ya, mau kisah nyata atau fakta ya tentang COVID misalkan di India yang udah jelas banyak orang melihat, Anda sampaikan jumlahnya
ya. Kemudian kalau misalkan rekan-rekan mau buat orang sedih, ya kan, bercerita tentang apa? Tentang ibu, ya, tentang perjuangan pengorbanan siapa gitu ya. Tapi jangan Anda langsung nangis duluan, nggak seru ya. Ceritanya itu ada digunakan intonasi, ya, tinggi rendah gitu loh. Karena memainkan emosi seseorang itu gampang-gampang sulit ya. Kenapa? Karena seseorang itu betul-betul menyelami lebih jauh apa makna dari cerita yang dia sampaikan. Dia menyelami lebih jauh apa hikmah di balik cerita yang disampaikan. Syukur-syukur cerita itu betul-betul dia lakukan ataupun dia sampaikan berulang kali, sehingga dia terbiasa. Kalau kita bicara tentang cerita ataupun kisah yang dramatis. Ya. Ini keren ini, kalau misalkan rekan-rekan sekalian bisa menjadi storyteller, it is good for you. Ya. Anda bisa banyak menggunakan ini di hal-hal yang Anda ingin sampaikan. Ya. Kemudian yang kedua, libatkan audiens sesegera mungkin. Anda bisa menggunakan 4W1H bukan hanya untuk metode membuat presentasi atau membuat materi, tapi Anda bisa gunakan juga untuk melibatkan audiens. Seperti contoh W yang pertama, what? Anda dekati audiensnya. Mohon maaf, dengan ibu siapa? Oh, dengan ibu ini, oke. Saya mau bertanya, apa maksud atau latar belakang ibu mau mengikuti seminar ini? Itu dari what aja tuh ya. Kemudian dari where, di mana ibu tinggal? Ya. Kemudian apalagi who, siapa yang ibu ajak untuk mengikuti audiens ini? Ya. Kemudian kapan ibu bisa menyampaikan ini kepada rekan-rekan ibu yang lain agar bisa memahami maksud dan tujuan seminar ini. Nah, itu adalah WW yang bisa kita gunakan pada saat kita melibatkan audiens. Jadi nggak terlalu sulit untuk mengambil key atau kunci-kunci itu. Ya. Yang ketiga, ajukan pertanyaan ya dengan menggunakan 4W1H tadi. How, bagaimana dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat, beri pujian yang tulus. Nah, kalau selama ini orang berpikir kalau sudah berdiri di depan ingin dipuji, ya kan, ingin keren, ingin hebat, ingin seperti yang dia inginkan, sesekali rekan-rekan harus bisa memberi pujian yang tulus kepada audiens. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa bukan hanya Anda saja yang layak untuk dipuji. Ya. Kemudian yang kelima, buat atau cari kutipan-kutipan orang bijak yang relevansi atau korelasi dengan materi yang akan Anda sampaikan di sini. Ya. Kemudian yang keenam, lemparkan guyonan atau humor. Hati-hati, jangan sampai garing loh humornya. Kalau garing, Anda pasti ditinggal pergi ke WC, ya. Anda pasti ditinggal pergi, minum kopi nggak balik-balik. Akhirnya apa? Peserta udah 10, tinggal 2 lagi yang ada di sini. Nggak keren itu ya, hati-hati kalau melemparkan guyonan. Kalau misalkan Anda sudah terbiasa menyampaikan materi, Anda akan gampang membuat guyon-guyonan itu tanpa Anda sadari. Nah, kemudian yang terakhir, lakukan sesuatu yang menakjubkan. Kalau misalkan rekan-rekan bisa sulap, ya, atau misalkan Anda bisa loncat, kemudian lambat turunnya, misalkan kayak gitu. Monggo, nggak apa-apa. Sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang tidak banyak orang lakukan, tapi Anda bisa lakukan. Makanya ada seorang pembicara publik yang saya tahu ya, dia bisa nari loh, ya. Sebelum dia melakukan itu dia nari. Bayangkan waktu dia nari itu tanpa ekspresi. Artinya apa? Dia mengabaikan atau menggeser atau menyembunyikan rasa malu dari apa yang sudah dia lakuin. Ya. Tapi itu kalau sudah biasa, kalau udah jam terbangnya tinggi. Ya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, mungkin Ustadz Multon udah kasih tahu ya, waktu kita berdiri di depan itu 120 detik pertama itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi bagaimana the next-nya kita pada saat berbicara atau di depan umum. Nah, kalau kita bicara emosi, pokoknya kita buat awal-awalnya gimana caranya supaya keren gitu loh, ya, supaya menggugah gitu kan, nggak garing, nggak itu ya. Boleh berteriak, semangat pagi gitu kan. Apa kabar semuanya?
ya kan? Silakan, nggak apa-apa. Anda adalah rajanya di saat itu, ya, nggak usah takut-takut. Itu kalau lihat videonya Ustadz Multon tuh keren banget itu di Bank BRI mana itu, wah, luar biasa itu. Itu bisa ditanya itu bagaimana caranya membuat seperti itu, masya Allah, ya. Oke, ini saya kadang-kadang malu juga nih kalau ada beliau di sini. Maunya beliau sekarang kemana kayak gitu kan, biar kita aja ngobrol nih bersepuluh nih. Malu, takut ada yang salah saya ngomong nih. Oke. Nah, apa sih yang harus ditunjukkan dalam 120 detik pertama? Nah, itu tadi yang pertama, menyenangkan. Anda harus menjadi pribadi menyenangkan. Jangan bawa pada saat itu Anda sedang putus cinta, misalkan kayak gitu. Jangan bawa pada saat itu Anda sedang minum es, tiba-tiba esnya jatuh, nggak sempat minum sedikit pun gitu. Jangan dibawa, nggak boleh itu ya. Ingat, kalau kita bicara di depan publik, kita sedang membawa satu misi besar yang mengabaikan hal-hal yang sederhana. Kalau kita bicara di depan publik, kita sedang mengambil kesempatan yang terbaik yang pernah kita terima. Kenapa? Karena nggak banyak orang loh yang bisa punya kesempatan ngomong di depan publik itu, karena adalah orang-orang terpilih, orang-orang terpercaya. Makanya bawa itu ke mindset kita. Oh, aku ini kan ngomong di depan, berarti aku terpilih nih. Ya, mindsetnya dimasukin ke sini. Ya. Kemudian apa yang sih yang membuat menyenangkan itu? Pertama adalah semangat. Ya, bagaimana menunjukkan semangat itu? Ya itu tadi, pada saat kita muncul ataupun kita berada di situ, kita semangat menyemangati diri. Ya, karena kita terlalu mengharapkan semangat dari orang lain agak sulit ya, karena biasanya kita milih-milih juga siapa saja orang yang bisa ngasih semangat sama kita. Yang kedua, ramah. Seorang pembicara publik yang baik, seperti tadi Ustadz Multon mengatakan, sapa, menyapa ya. Kalaupun nanti secara offline rekan-rekan berbicara di depan publik, upayakan menegur minimal 5 orang. Syukur-syukur 5 orang yang rekan-rekan tegur itu adalah orang-orang yang tidak Anda kenal. Dengan ucapan apa? Halo, selamat pagi. Halo, apa kabar? Halo, Bapak Ibu dari mana? Halo, ada yang tahu nggak? Misalkan berapa orang sih yang hadir di sini gitu loh. Jadi jangan sungkan-sungkan. Karena saya ada membaca sebuah buku ya. Buku itu tentang bagaimana kita menjadi pribadi atau pembicara yang berkarisma. Adalah salah satu contohnya, setiap hari upayakan rekan-rekan menyapa 5 orang. Ya, halo, hari ini kamu cantik sekali. Halo, hari ini kamu ganteng sekali. Halo, hari ini gimana kabar kamu? Gimana keluarga kamu? Gimana adik kamu sudah sembuh belum gitu loh. Nah, itu adalah jadikan kebiasaan menjadi seorang public speaking. Syukur-syukur kalau misalkan 5 orang yang saya sebutkan itu adalah orang-orang yang tidak Anda kenal. Contoh, Anda mau beli bakso. Mang, mau beli bakso 2 mangkok, misalkan kayak gitu. Anda tanya, dari jam berapa Mang sudah di sini? Ya, dari jam berapa sudah di sini? Kemudian sampai jam berapa pulangnya? Gitu. Itu boleh itu. Itu hal-hal yang bagus untuk dilatih ya, supaya kita bisa menjadi pribadi yang ramah. Ya. Yang ketiga, warm. Kalau sudah di depan itu. Tapi memang awal-awalnya bagusnya sebelum-sebelum itu. Ya. Sebelum itu supaya jangan mengganjal. Nah, yang keempat adalah bersahabat dengan siapapun. Ya. Bersahabat dengan siapapun artinya nggak boleh milih Oke, kemudian yang kelima, kredibel. Atau arti kredibel ada yang tahu nggak ya? Kredibel. Ayo teman-teman ada yang tahu? Silakan dijawab nih. Ya. Tuh. Oke. Ada? Kayaknya belum ada. Kalau nggak salah ini Pak ya, dapat dipercaya ya, memiliki kemampuan di bidangnya. Kalau saya sih ya. mendefinisikannya kredibel itu adalah kita pantas diperhitungkan gitu loh. Aku layak diperhitungkan ya. Ya, bukan dia aja, aku pun layak diperhitungkan. Nah, yang terakhir adalah genuine, asli.
kayaknya keputus lagi ya. Putus lagi nih. Sabar ya, ini ujian puasa-puasa begini. Baik, silakan teman-teman ya. Bersabar sembari kita menunggu waktu berbuka. Ada kesempatan nih yang mau ke toilet dulu. Nih, silakan. Yang mau ke toilet dulu. Mau bicara kita nih lagi ada kendala nih. Kenapa ya? Lancar-lancar. Oke, silakan. Yang mau ke toilet dulu ya. Saya akan coba kontak lagi ya. Kontak ke ini, materi kita. Yuk. Oke. Baik rekan-rekan, bagi yang belum mengisi formulir tanda kepesertaan, mungkin sembari menunggu Pak Slametnya, silakan diisi formulirnya. Dan bagi yang belum konfirmasi, infaknya nanti langsung saja ke nomor admin yang tertera ya. Agar di akhir acara nanti kita sudah bisa mengkalkulasikan berapa jumlah infak yang masuk. Bagi yang pengen infak saja, yang tidak nggak usah dipaksa, nggak apa-apa. Oke. Kita boleh menyiapkan pertanyaannya juga. Ini nambah ya, kayaknya nambah terus nih. Ada 20 orang peserta. Ada yang keluar masuk juga. Lagi saya sampaikan, nanti kita akan ada door prize, sebuah buku tentang public speaking yang akan saya bagikan di saat sesi acara kita berakhir. Entah itu nanti berupa pertanyaan, atau bisa juga nanti saya lihat dari keaktifan teman dalam bertanya. Sudah masukkan. Semua sudah masuk. Oh, sebentar. Pak Slametnya pengen ganti ini dulu. Ganti SIM card. Bukan SIM card, ganti HP satu lagi. Karena ternyata sinyal yang dia pakai jelek. Nah, mohon bersabar ya. Sabar ya, oke ya. Baik, teman-teman sekalian. Sabar. Oke. Boleh kita diskusi ya, sembari boleh Pak Nurdin, Bu Rasini, sembari kita melanjutkan materi kita dari Pak Slamet, boleh open mic yang ingin diskusi, mungkin terkait dengan materi tadi. Apa yang setidaknya teman-teman, Bapak Ibu peserta, anak-anak dapatkan dari pengantar materi dari Pak Slamet tadi? Apa yang sudah dirasakan? Kira-kira, oh selama ini ternyata saya begini. Nah, setelah dapat materi yang sedikit tadi, kira-kira apa tanggapannya? Ada insight baru yang teman-teman dapatkan. Boleh silakan dibuka mic-nya. Silakan, siapa yang mau duluan?
Oke. Ada? Ini judulnya kita nih seminar public speaking. Teman-teman kudu bicara nih. Jangan sampai ikutnya kelas public speaking tapi semuanya pada diem. Jadinya bukan kelas public speaking malah kelas diem-diem. Nah, alhamdulillah nih kayaknya udah masuk nih materi kita. Kalau tahan dulu ya. Tahan dulu tanggapan yang tadi. Ini udah masuk ke materi kita. Selamat sudah masuk ya. Pak Selamat ya. Oke, dia sedang proses masuk. Bagi teman-teman yang belum mengisi form, nanti boleh mengisi formnya, form pendaftaran supaya sebagai evaluasi sekaligus catatan di pelaksana berapa peserta sebenarnya yang terdaftar. Izin Pak Selamat sudah hadir? Ya, Oke, silakan. Mohon maaf ya, jaringan Telkomsel diberingin ini entah kenapa kok kadang-kadang ini ya nggak bisa di. Lagi puasa. Oke, kita lanjutin ya. Lanjut siapa? Insyaallah. Oke, kita lanjut ya. Oke, genuine asli ya, originalnya kita. Nanti kalau misalkan ada rekan-rekan mau bertanya, dicatat aja ya, nanti kita akan coba bahas setelah ini. Nah, kemudian kita bicara konten. Nah, kalau kita menjadi bicara publik, tergantung ya, kalau misalkan Anda menjadi seorang trainer, nah, Anda juga harus menguasai bagaimana membuat slide yang baik, slide yang menarik, slide yang eye-catching ya, yang memanjakan mata ya, dari sisi gambarnya, tulisannya, dan seterusnya. Nah, materi yang saya sampaikan ini kepada rekan-rekan sebenarnya bukan saya banget ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan karena tadi Ustadz Multon minta dibuatkan materinya, saya coba ambil adopsi dari punya rekan saya yang mengajar trainer dari Jakarta. Saya coba menyampaikan lagi kepada rekan-rekan sekalian. Oke, kalau kita bicara isi, nah isi yang dibuat itu harus menimbulkan minat atau keinginan untuk mengetahui, ya. Nanti kalau memang punya ada waktu, ada juga sih bagaimana cara kita membuat copywriting ya, membuat kalimat-kalimat yang menggugah. Misalkan, aku tahu bagaimana membuat rasa malumu itu berarti dalam hidupmu. Nah, itu apa itu misalkan ya? Oh ya, rasa malu terhadap dosa, terhadap Allah. Nah, itu kan luar biasa itu kalau kita bisa mau seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, penyampaiannya logis, mudah diikuti. Untuk para starter, untuk pemula, nggak usah banyak-banyak berbicara kalau misalkan kawan-kawan atau rekan-rekan nggak bisa menyampaikan itu secara logis atau mudah diikuti. Ya, materinya nggak usah banyak-banyak. Ya, ringan-ringan aja. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang materi, ya, rekan-rekan juga harus bisa membuat semacam urutan penyampaian materi atau lesson plan, ya. Dari opening, kemudian isi, dan closing. Kemudian opening mau ngapain, misalkan mau membuat pantun, atau membuat yel-yel, ya, atau membuat semacam cerita, ya, atau membuat pertanyaan di awal opening. Kemudian diisi, Anda ingin menyampaikan apa sih diisi itu, ya. Kemudian ada game-game apa, ataupun ada quiz-quiz apa, apalagi kalau kita online kan, itu kalau online banyak sekali quiz-quiz online. Nah, closing ya, Anda buat kesimpulan yang menggugah. Nah, itu adalah contoh dari lesson plan. Kemudian yang ketiga, jangan rumit bahasanya. Hati-hati, misalkan audiensnya orang Jawa, jangan Anda menyampaikannya dengan bahasa Batak, ya, nggak nyambung, ya, itu nggak boleh, ya, bahasanya harus yang bisa dicerna, ya. Sudah itu jangan terlalu banyak guyon, jangan terlalu banyak bercanda, ya, kalau kita bicara di depan umum itu. Dan keempat, beri contoh atau analogi yang relevan, ya. Jangan nanti materinya apa, gamenya apa, ya. Itu jangan, kalau bisa jangan dilakuin. Dan yang terakhir, relax, please. You are the best person that Allah create. Jadi Anda adalah
manusia terbaik yang pernah Allah ciptain. Jangan terlalu lama berkutat dengan pemikiran-pemikiran rendah diri. Jangan terlalu lama berpikiran dengan hal-hal yang aku ini kan kurang ini, aku kan seperti nggak seru atau gimana gitu ya. Nah itu juga jangan terlalu banyak dipikirin ya. Nah, itu yang penting sih. Ini pasti ujung-ujungnya ke mindset juga nih ya, ke sudut pandang, ke pola pikir, ke persepsi, ke anggapan ya. Peta dalam pikiran kita masing-masing beda-beda ya. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini mengelola visual. Kalau seandainya Anda sudah bisa di awal mula memahami ya, Anda bermain di wilayah visual ya. Nah, ini pasti Ustadz Multo lebih banyak nih. Saya akan ambil yang penting-pentingnya aja meskipun banyak ya. Ada 4 hal kalau kita bicara bahasa tubuh ya. Yang pertama adalah ekspresi wajah. Nah, bagaimana nih kalau ngomong begini ya? Nah, itu udah keren nih. Ya, mimik wajahnya kelihatan apa ya, seru gitu ya. Nah, kedua adalah kontak mata. Hati-hati, kontak mata itu penting. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa kita mau kepada mereka itu mengerti dan memahami. Ya. Yang ketiga, kaki dan pola gerakan. Dan yang keempat adalah gerakan tangan, hand gesture. Kita akan bahas satu-satu ya. Kalau kita mau memancing emosi audiens, ya, ekspresi wajah itu sangat penting. Kenapa? Kalau wajahmu datar-datar saja, itu juga akan tidak seru. Makanya 50% pesan dipancarkan lewat wajah. Ya. Yang kedua, senyum yang tulus. Setulus-tulusnya senyum, artinya berikan senyum terbaikmu. Meskipun saat itu engkau sedang galau, meskipun saat itu engkau sedang senyum, karena darinya Allah akan ngebuka ke depannya. Yang ketiga, memancarkan ketenangan. Ingat, kawan-kawan, ya kalau kita bicara Forum Pemuda Remaja Jambi kan identik sama remaja-remaja muslim ya. Sering-seringlah tafakur, sering-seringlah self-reminder, sering-seringlah me time, waktu untukku sendiri di waktu malam. Anda berpikir, percayalah bahwa seluruh yang ada di muka bumi ini atas izin Allah. Ya, jangan terlalu berlebihan menghamba pada manusia. Jangan terlalu berlebihan untuk meminta apapun dari manusia. Kita boleh hablum minan nas, tapi ingat, prioritaskan hatimu, jiwamu, hablum minallah. Semata-mata yang kau sampaikan sebagai penyuruh kebaikan dalam Islam, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan semuanya ini demi apa yang Engkau bisa ridhoi ya Allah, gitu. Ya. Dan di situ kita memancarkan ketenangan, ya. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan yang terbaik. Yang keempat, gerakan kepala, ya. Kepala jangan kaku, ya, harus ringan, ya. Bergerak ke sini, ke kiri, dan ke kanan. Tapi jangan ke depan ya, gini-gini jangan ya. Ini kayak orang tahlilan jadi nggak cocok. Oke, yang kelima, tidak merunduk. Bapak dan Ibu, selamat pagi, apa kabar? Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan, jangan, ya. Wajah tegak, tapi ramah, ya. Sesekali senyum, ya. Cuman ya memang sih kalau kita senyum giginya ompong ya kadang-kadang dia nggak lebih pede ya. Nah gimana caranya supaya nggak kelihatan ompong lah. Kalau bisa sesekali Anda juga tetap mengedepankan yang namanya estetika, kelayakan Anda berbicara ya. Kalau mukamu memang sudah seperti itu rekan-rekan, jadi nggak bisa dirubah-rubah ya. Paling pancaran, kalau misalkan orang mengatakan inner beauty ya, Anda punya inner masing-masing deh ya. Entah isinya apalah pokoknya inner tuh sesuatu yang indah di dalam diri Anda itu. Cuman gimana caranya Anda harus betul-betul integritasnya terjaga gitu ya. Ucapan tindakan harus sama ya, udah mulai menjadi agent-agent perubahan dan seterusnya. Oke. Yang kedua, kalau kita bicara kontak mata ya, untuk kelompok kecil audiens pada saat Anda offline ya, tatap setiap individu. Ya, jangan ke arah yang cantik aja wajahnya. Jangan. Atau Anda pada saat ada yang nggak suka sama Anda berpaling dari dirinya. Jangan. Ya.
Nah, kedua, untuk kelompok besar ya, berikan setiap sektor. Kiri, kanan, tengah. Kanan, kiri, tengah ya, sesekali ya. Tahan kontak mata kurang lebih 2 sampai 5 detik untuk tiap audiens atau tiap sektor. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Nanti kalau Anda sudah terlatih, tidak juga harus mengatakan 1 2 3 4 5, pindah lagi 1 2 3 4 5 1. Enggak perlu ya. Tapi akan ringan gitu loh. Sesekali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Anda luar biasa semuanya. Tepuk tangan dong untuk kita semua gitu ya. Nah, itu udah asik sekali itu. Ya, kalau udah kayak gitu. Yang keempat, ingat, mata adalah cerminan jiwa dan hati, kata Leonardo da Vinci. Ya. Kemudian yang terakhir, kontak mata lakukan bertahap. Ding ding pus, ding ding pus, ding ding pus gitu kan. Ding 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 pus gitu. Jadi ada bertahap ya. Anda berirama, tapi jangan pula di depan audiens ding ding pus nggak seru ya. Oke. Nah, itu ya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, kalau kita bicara kaki dan pola gerakan ya, berdiri lebih baik daripada duduk ya. Kemudian yang kedua, pisahkan kedua kaki dengan tumit lebih rapat. Pria kurang lebih 20 cm, wanita 10 cm. Setelahnya, Anda bisa step by step. Tap, 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 bus. Tap, 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 bus. Tap, 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 bus. Gitu ya. Itu akan dengan sendirinya. Bergerak. Ya, bergerak, maju, mundur, tap, tap, maju, mundur, tap, tap, diam, maju, tap, tap, mundur. Boleh. Gerakannya seperti itu. Ya, kalau misalkan Anda berbicara. Tapi terkadang ada juga orang yang terlalu banyak bergerak di kakinya, dia kebingungan mau bicara apa lagi, karena sibuk ngurusin kaki. Ya, hati-hati dengan itu. Kalau misalkan rekan-rekan belum siap untuk melakukan keduanya dengan waktu yang bersamaan, please, choice the one. Pilih salah satu. Anda mau ngapain, tapi terutama pilihlah pada saat Anda berbicara. Ya, oke. Nah, kalau kita bicara tentang hand gesture, ya, ingat, ucapan kita harus sesuai dengan gestur tangan. Misalkan makan, ini makan, ya. Pada saat tidur, tidur gitu. Jangan pada saat makan, nggak cocok, ya, nggak cocok banget. Jadi ucapanmu, ya, dengan gestur tuh harus sama, ya. Misalkan menyangkul, cangkul gitu ya. Atau say goodbye, halo, dadah, gitu. Itu adalah gestur yang sesuai dengan ucapan, ya. Nah, gerakan isolasi seperti apa? Sifatnya bertumbuh, ya, mendevelop semakin banyak. Yang kedua, tahap demi tahap dilakuin. Yang ketiga, menunjuk atau mengarah. Ya, ingat menunjuk, hati-hati dengan mengarah. Mengarah itu bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya, kalau menunjuk kayak gini agak kasar. Oke. Yang keempat, gerakan isolasi meminta atau memberi. Ya, karena dia minta, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertahankanlah apa yang bapak ibu percaya, ya itu kan kayak memberi itu. Nah kemudian yang kelima adalah sifatnya berukuran jumlah. Jangan terlalu banyak, hati-hati. Ya terlalu banyak gerakan juga orang pada bingung. Ini aku mau dengar omongan dia, aku mau lihat gestur tangannya gitu kan. Capek saya kalau ngomong kayak gini ya. Itu nggak boleh juga. Oke. Yang kedua, jangan memegang hal-hal yang tidak perlu. Ya, pada saat kita menggunakan hand gesture, ya, maksudnya ada yang kita pegang nih, ya. Kemudian yang ketiga, jangan meremas-remas, ya, atau mengusap-ngusap atau mengelus-elus, ya itu nggak boleh, ya. Itu yang gerakan tangan. Nah, kita akan bicara mengelola vokal. Kalau kita bicara suara atau vokal, jadi kita harus mengontrol vokal ada 7 nih. Yang pertama, volume, ada keras, lunak, power. Ya, yang kedua, intonasi, tinggi, rendahnya nada. Yang ketiga, speed. Yang keempat, artikulasi. Yang kelima, verbal gravity. Yang keenam, stressing, dan yang ketujuh, speech. Kita akan bahas satu-satu. Kalau kita bicara volume, nah, ini penting sekali nih kalau kita mau menggugah emosi peserta ya. Kekuatan volume atau power harus sesuaikan dengan jumlah audiens.
Kalau jumlah audiens 3, jangan Anda berteriak seperti jumlah pesertanya atau audiens 100. Hati-hati dengan itu. Ya, itu amat nggak ideal. Justru orang itu bisa menjadi emosi. Ya. Kemudian penggunaan audio atau mikrofon, ya, lihat juga jumlahnya, lihat juga ruangannya. Makanya saya pernah waktu itu mengikuti pelatihan yang dibawakan oleh seorang trainer dari Australia Institute Management, ya, itu namanya Madam Aileen Tan, ya, itu situasional training, ya, maksudnya orang yang menjadi seorang pembicara publik itu harus familiar dengan ruangannya, harus familiar dengan siapa audiensnya, harus familiar dengan tools-tools apa yang ada di situ, sehingga dia mempersiapkan cadangannya. Kemudian dia ada yang namanya cross-check atau gladi resik sebelum melaksanakan itu. Yang keempat, dia juga meminta apa yang kurang ditambah, yang ada dikurangi kalau misalkan ada yang tidak sesuai. Nah, itu adalah situasional yang harus dikuasai oleh seorang pembicara. Ya, itu ada itu. Nah, makanya kalau bicara kekuatan volume itu harus disesuaikan dengan audiens. Yang kedua, volume harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Apakah ini di tempat tertutup ataukah di tempat terbuka. Kalau rekan-rekan nggak gampang membuat orang menangis di tempat terbuka. Kenapa? Karena suara bising kan. Baru kita, tolong ingatlah tentang ibumu. Datang orang bawa motor, brum brum gitu kan. Wah, ada cocok itu. Ya, nggak jadi dia nangis. Ya, karena apa? Karena terganggu ya dengan suara motor itu. Nah, yang ketiga, hindari berteriak dan pecah. Ya, hati-hati. Anda boleh berteriak, tapi jangan pecah. Takutnya pada saat Anda berteriak, ada yang keluar dari mulut Anda, itu bahaya. Ya, bisa jadi ada para medis yang datang, ya, karena ada sesuatu yang nggak sesuai. Yang keempat, volume harus bervariasi, jangan monoton. Ya, hati-hati. Kalau kita bicara volume harus variasi, jangan monoton. Jangan, Bapak Ibu sekalian, diharapkan Bapak Ibu bisa duduk menempati tempat duduknya terlalu jangan, nggak bagus itu, ya. Nah, yang kelima, untuk menjaga power tetap prima harus melakukan latihan olah vokal atau suara perut. Nah, sampai dengan sekarang saya belum bisa melakukan ini. Nah, syukur-syukur kawan-kawan yang menjadi peserta di sini bisa melakukan suara perut, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau kita bicara intonasi, ya, tinggi rendahnya suara intonasi ibarat sebuah nada lagu. Rekan-rekan kan tahu ya, kalau kita bicara lagu itu kan asik dengarnya ya. Ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Aku pergi, nana, pagi pulang pagi demi untuk nana nana. Nah, itu asik banget itu, ya. Ada tinggi, sedang dan rendah, ya. Kalau kita sedang mendengarkan lagu pasti asik. Oke, yang kedua, ini yang pertama, yang kedua intonasi. Yang ketiga, speed. Bicara terlalu cepat itu akan membuat hadirin kehilangan materi yang disampaikan. Hati-hati, ya, nggak pakai poin-poin itu. Ya. Yang kedua, bicara terlalu lambat pun akan membuat hadirin merasa kesal dan jengkel. Lambat banget sih ngomongnya, ya. Terlalu cepat juga, cepat banget sih, kok nggak bisa lambat. Nah, hati-hati, di sini speed juga harus disesuaikan. Artinya, semakin confidence Anda sudah harus bisa memanage bagaimana Anda melakukan speed dalam berbicara. Dan yang keempat, selanjutnya speed ini adalah ketidakmampuan seorang pembicara dalam mengatur kecepatan akan membuat hadirin tidak tertarik untuk mendengarkan si pembicara. Ya, itu tentang speed. Ya. Nah, speed selanjutnya adalah jangan terlalu cepat atau lambat. Idealnya 150 kata per menit. Nah, latihlah kecepatan suara kita melalui rekaman. Ya, Anda rekam nih menggunakan handphone, ya, supaya Anda tahu kecepatan seperti apa. Oke. Kemudian yang keempat adalah artikulasi. Nah, biasanya kalau orang yang masih grogi, di mulutnya itu terlalu banyak air ludah. Jadi pada saat ngomong, artikulasinya sering tidak jelas. Makanya kalau kita bicara artikulasi, adalah kecepatan dan kejelasan dalam pengucapan atau pelafalan kata dan kalimat, sehingga pendengar dapat mengerti pesan yang disampaikan. Ya, artikulasi. Ya, artinya apa?
bahasa yang kita sampaikan, ucapan-ucapan yang kita sampaikan itu tidak basah, tidak becek, tidak ngerecek, ya. Itu penting sekali itu, rekan-rekan sekalian. Ya. Kalau perlu mulut Anda ya, Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar? Jadi boleh melakukan seperti itu ya. Tapi untuk melatih, tapi jangan terlalu sering ya. Oke. Nah, ini yang penting nih. Penyebab kesalahan artikulasi. Biasanya orang ini punya kebiasaan berbicara terlalu cepat, ya. Kemudian terlalu terburu-buru dalam menyampaikan suatu kalimat. Jadi seringkali ini gestur tubuhnya tuh terburu-buru, ngomong terburu-buru, mau gini-gini segala macam terburu-buru, ya. Itu menjadi kebiasaan dan ini memang amat sulit untuk dirubah kecuali kalau orang itu mau memahami makna ataupun ilmu di dalamnya. Dan yang ketiga, ragu-ragu tidak percaya diri atas materi yang akan disampaikan. Hati-hati, orang paling hebat kalau dia menyampaikan materinya sendiri. Ya, kalau menyampaikan materi orang lain, syukur-syukur dia berulang kali menyampaikan materi itu, insya Allah akan baik-baik saja. Tapi kalau baru sekali menyampaikan sebuah materi, itu akan kerepotan. Ya, saya saat ini kalau misalkan memberikan materi, saya akan kasih materinya. Ya, nanti dia sendiri yang akan memahami dan mengerti makna. Nanti materi ini akan saya kasih ya ke Ustadz Multon ya. Jadi kawan-kawan nggak usah tulis lah. Ya, saya akan kasih soft copy-nya, nanti Ustadz Multon akan kasih ke rekan-rekan sekalian. Oke, yang keempat, tidak membuka mulut secara bebas sehingga suara terdengar terlalu lemah seperti menggerutu. Ya. Jadi bebaskan mulut Anda. Makanya disarankan nih kalau misalkan mau berbicara di depan umum, pastikan Anda gosok gigi. Pastikan tidak ada kotoran nyangkut di gigi. Pastikan ada kumur-kumur. Ya, kumur-kumur misalkan dengan kumur-kumur pembersih semacam Listerin ya. Itu boleh, ya. Pokoknya kalau bisa Anda pada saat tampil di depan sesegar mungkin. Ya. Semuanya. Ya. Nah, yang kelima, tidak menguasai bahasa yang disampaikan, seperti menyebutkan istilah dalam bahasa asing. Ya, jangan terlalu sering, sesekali sih boleh ya, tapi jangan terlalu sering. Takutnya apa? Nggak bisa sesuai dengan kaidah bahasanya. Yang keenam, pengaruh dialek. Ya, ada juga orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, ya, seringkali berkata yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, itu juga seringkali menjadi hal yang mempengaruhi. Kemudian yang ketujuh, kebiasaan berbicara dengan bahasa gaul. Ya, hati-hati kalau kawan-kawan sudah berorientasi menjadi seorang pembicara publik, pada saat berbicara dengan orang lain, kurangi atau minimize bahasa-bahasa gaul. Kau nih gilo, bengak nih kau jadi orang, mau jadi apa kau? Nah, kurangi bahasa-bahasa kayak gitu. Kau tahu udah bodoh, kau dari mana? Kau nih kesini tadi, aku lah tunggu-tunggu, kau nih nak kena pecipere, bang. Hati-hati itu, kurangi. Ya. Anda mau naik kelas kan, jangan sampai itu dibiasakan ya. Saya tahu ya, tapi sesekali baik. Ya. Oke, yang ke-8, demam panggung sehingga suara menjadi bergetar. Oke. Nah, kita yang kelima bicara flow verbal graffiti. Nah, rekan-rekan pasti sering ya pada saat kita ngomong di depan publik, hindari kata-kata yang tidak perlu. Jangan terlalu banyak verbal graffiti. Saya ingin mau makan dan lama ini kita makan itu kalau ditunggunya banyak sekali, itu adalah verbal graffiti. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya? Anda boleh berhenti sebentar, Bapak Ibu sekalian, senyum gitu kan, tapi jangan sudah senyum nggak ngomong lagi, ngomong ya, senyum tenang ya, deketin, mainkan gestur kaki ya, jalan ke miringan kanan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya? Gunakan metode Your Highness itu, yang mulia ya, kita sebagai seorang raja. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa kabar semuanya? Senang sekali saya berjumpa Anda saat ini. Bapak, sehat hari ini? Alhamdulillah. Ibu, sehat hari ini? Alhamdulillah. Gimana keadaan keluarga? Sehat semua? Alhamdulillah. Bagus. Jadi boleh ya. Jangan materi doang yang disampaikan, sapa audiensnya, ya. Nah, ini adalah verbal graffiti. Apa itu namanya? Oh, oke. Apa itu namanya? Oke. Ya kan. Nah, itu juga verbal graffiti. Jadi pengulangan kata-kata yang nggak perlu, ya.
habis didominasi oleh probability, maka pesan yang ingin kita sampaikan seringkali tidak sampai pada tujuan. Oke. Nah, yang keenam, stressing. Jadi gunakan ucapan-ucapan kita pada penekanan-penekanan poin-poin yang bermanfaat. Ya, fokus pada poinnya. Yang penting disampaikan. Ya, ini sangat penting sekali yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pitch. Ya, suara melengking atau berat. Kalau misalkan kawan-kawan pernah mendengar audisi penyanyi pitch control gitu kan, seorang pembicara publik pun itu juga harus ada pitch control di saat mana dia suara melengking atau berat, menggunakan suara perut, ya. Dan ini dapat dilatih sehingga tidak terlalu melengking, tidak terlalu berat. Ingat, original, aslinya Anda itu akan membuat Anda menjadi hebat. Anda nggak bisa sama seperti seorang Slamet Rianto, Anda nggak bisa sama seperti Ustadz Multon, Anda harus menjadi diri Anda sendiri. It's okay. Untuk pertama kali, Anda boleh meniru-niru siapa yang Anda sukai. Tapi tingkatkan jam terbang Anda, dan temukan Anda di sana, seperti apa Anda seharusnya. Dan ingat, menjadi seorang pembicara harus juga mampu membuat materi. Harus mampu membuat ideal-idealnya pemateri, menjadi seorang pemateri, ya, membuat materi. Ya, mungkin itu aja nih yang bisa sampaikan. Silakan Ustadz Multon. Baik, terima kasih pada Pak Slamet Rianto. Luar biasa ya. Nih, gimana? Kerasa nggak? Vibe, wah, getarannya itu loh. Getarannya ini yang susah dicari. Jadi sedikit apa ya menanggapi. Jadi semua orang boleh berbicara, tapi tidak semua orang bisa memberikan getaran di dalam hati dan pikiran kita. Nah, hari ini saya rasa kita semua tepat bertemu dengan Pak Slamet karena saya memantau, saya juga sering mengikuti beliau. Pokoknya walaupun jarang hadir di acara beliau, tapi pernah satu kali ini beda, getarannya beda. Jadi silakan. Seperti yang saya sampaikan dalam ketentuan di grup tadi, yang ingin bertanya langsung boleh open mic dan buka videonya, sebutkan nama, kasih pertanyaan ya. Satu pertanyaan, jangan dirapel, nanti kasihan yang lain. Silakan, kalau ada, kalau tidak mungkin saya akan sampaikan pertanyaan sebelumnya saja. Ada, atau ada yang langsung menanyakan? Gimana? Oke, sembari menunggu, tadi Pak sebelum kita mulai, saya sudah memberikan sedikit brainstorming kepada teman-teman. Pertama, ada pertanyaan, yaitu sebenarnya sudah terjawab sih, tapi nggak apa-apa kalau Bapak tambahkan lagi. Bagaimana agar peserta itu tetap tertuju dan fokus kepada apa yang sedang kita bicarakan? Jadi cara tidak langsung, entah itu di pembukaan, entah itu tadi di materi. Yang pertama. Yang kedua, hampir mirip nih sebenarnya. Suka bingung saat materi lama-lama kok jadi bosan dan peserta sepertinya kehilangan antusias untuk mendengarkan. Jadi bagaimana kita memanajemen itu? Kemudian untuk selanjutnya, aku langsung jawab Pak ya? Apa nggak pakai kertas? Ya, jawab dulu deh ya. Oke, siap, silakan. Oke, memang yang kalau orang yang baru-baru, ya, saya ingin kasih tahu ya, berapa lama waktu yang diberikan untuk Anda berbicara. Itu penting sekali itu. Takutnya Anda kehabisan materi, ya kan? Kalau misalkan lama, materinya imbangi. Diperkaya dengan apa? Diperkaya dengan games, quiz. Jadi seorang pembicara bisa jadi ya, memang harus berkorban sedikit. Misalkan Anda membawa semacam beng-beng ya, beng-beng itu ada berapa, 5 atau itu. Anda siapkan pertanyaan ya, siapa yang proaktif. Jadi mereka akan tergugah dengan itu. Atau misalkan pena atau buku ya, atau misalkan buku yang diskon-diskon di pasar tuh, di Ellison tuh bisa dibeli tuh, ya kan? Buku-buku yang bisa dibaca. Itu boleh tuh. Kenapa tidak? Ya kan? Ingat, pembicara pertama atau pembicara junior ataupun pemula diperbolehkan menggunakan metode-metode untuk memperkaya bagaimana dia berbicara. Ya, jangan sungkan. Kalau misalkan Anda khawatir, misalkan nih belum separuh jalan udah mati, ngapain ya? Kan ada buku. Nah, di buku itu di atasnya dikasih pertanyaan, ya kan? Saya akan kasih pertanyaan nih, nanti siapa yang bisa menjawab saya akan kasih, ya. Siapa yang tahu Nabi Muhammad itu wafat di usia berapa, misalkan kayak gitu? Kasih, ya kan? Syukur-syukur banyak. Nah, kalau kayak gitu akan gemuruh suasananya, ya kan?
Silakan tunjuk tangan. Ayo, siapa yang duluan tadi? Ayo, siapa duluan maju ke depan. Nah, kamu jawabannya apa? Jawaban apa dan seterusnya. Kalau misalkan jawaban sama, kasih pertanyaan lagi. Nah, silakan praktekin itu. Ya, itu kalau kita bicara kehilangan atau blank. Nah, kalau misalkan blank lagi, saya ingin kasih tahu, ingat waktunya. Waktu diberikan itu berapa lama? Materi yang Anda sampaikan itu berapa lama? Kalau perlu, setiap materi yang Anda sampaikan itu kasih fakta, kasih storytelling, ya, kasih cerita. Kalau perlu panggil salah satu audiensnya, apa yang pernah kamu rasain pada saat seperti ini. Di materi itu kan ada misalkan ya, suruh dia bercerita. Terkadang waktu yang diberikan itu tidak juga seharusnya kita semua yang nyampein, tapi audiens juga yang bisa nyampein. Dia ngebantu kita gitu loh. Artinya apa? Kita menghargai dia juga untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Kita nggak usah pikirkan yang salahnya, ya. Syukur-syukur bisa ada komunikasi dua arah di antara kita dengan audiens. Ya, itu yang pertanyaan pertama sih. Nah, yang kedua tadi, sorry Ustadz, yang kedua apa ya tadi ya? Ketika Belum peserta, ini? ketika peserta sudah mulai terlihat bosan, bagaimana cara memanajemen kondisi itu? Atau langsung Ya, sekalian lagi pertanyaan berikutnya, intinya bagaimana kita bisa membuat peserta selalu fokus kepada diri kita terhadap apa yang kita sampaikan, Pak. oh iya, benar-benar tuh. Oke, tadi kan di awal saya kasih tahu ya, senyum, gembira, semangat ya. Tujukan startnya dari kita nih ya, startnya dari kita. Jangan di awal kita udah lesu, iya kan? Pasti audiens juga akan udah lesu. Semangat ya, energik, antusiasnya kelihatin gitu loh. Nah, perkaya dengan itu tadi, games-games, pertanyaan-pertanyaan ya, atau gerakan-gerakan misalkan, give me one, give me two, give me three, give me four, yes gitu kan, silakan aja, nggak apa-apa kok ya. Ini di awal-awal ya, mungkin ke depan pasti ada menyerah kayak gini, pasti ada give one, nggak usah, kita harus variasiin dan seterusnya. Nggak apa-apa, Anda punya hak penuh untuk membuat sesuatu yang berbeda penampilan Anda, kawan-kawan ya. Gemuruhin dulu deh ya, tapi jangan berlebihan gemuruhnya. Syukur-syukur di situ kawan-kawan punya asisten yang ngebantu kawan-kawan. Kalau misalkan ada dua orang pembicara publik, gantian bantu, saling kolaborasi. Misalkan Ustadz Multon dengan saya dengan Ustadz Multon, gitu kolaborasi. Ingat, jangan jual mahal nanti, ya. Menjadi seorang pembicara publik nggak boleh jual mahal, ya. Harus saling membantu, ya, supaya sama-sama naik sama-sama gitu loh, ya. Ya, itu mungkin. Nah, pertanyaan kedua itu, Ustadz. Yang berikutnya, Pak, ini terakhir dari Pak Nurdin. Kadang-kadang nervous muncul dan grogi di mana ada orang yang posisinya dan jabatannya lebih tinggi daripada kita. Nah, itu bagaimana? Kayaknya balik ke mengelola pribadi kayaknya. Silakan Pak Slamet dibantu menjawab barangkali. Oke. Nah, saya kan bekerja di kantor ya. Saya ini supervisor posisi saya sekarang saat ini. Bukan pernah satu ketika ya. Saya pernah ngomong di depan chairman. Chairman itu adalah pemilik perusahaan Sinarmas. Sebentar ya. Kapan? Sama siapa? Petio. Oke. Chairman ya. Jadi kalau kita bicara nervous wajar, Pak. Tapi ingat. Gimana ya? Saya mensugesti diri saya nih Pak Nurdin ya. Waktu itu saya gini. Selamat kalau kau tidak berani memberikan yang terbaik di depan chairman ya kan. Ingat ada istrimu mau makan apa? Gitu. Saya tanamin di sini. Ya kan? Ingat Selamat, kalau misalkan kamu nggak berani ngomong kayak gitu, kamu mau jadi apa nanti? Ingat Selamat, kau ini selama ini dialihkan, kau disepelekan. Sekarang saatnya kau harus gitu loh. Nah sudah kayak gitu tenangkan diri kita. Di awal itu kan senyum, ya. Selamat Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya berada di depan untuk menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Koreksi saya kalau saya salah, ya boleh, ya. Artinya apa? Ketakutan-ketakutan itu tidak akan pernah terjadi, Pak.
Bapak tidak akan pernah dilempar oleh atasan Bapak pada saat ngomong nggak jelas. Enggak. Ya. Bapak itu dikasih kuasa sepenuhnya pada saat berbicara. Sugesti di sini. Sama dengan Bapak kayak dihina, ya. Dihina, dan Bapak akan membalas. Seperti apa Bapak membalasnya? Dan disitulah Bapak harus punya energi. Terkadang energi itu memang harus dilarikan kepada hal-hal negatif. Tapi satu ketika, Bapak bisa mengolahnya menjadi energi positif. Ya. Saya selalu kalau misalkan ngomong membicara motivasi di depan misalkan audiens atau sebuah institusi ya, saya akan mengatakan ini, saya akan berikan yang terbaik. Supaya apa? Supaya mereka ngundang lagi. Ya. Gitu, Pak. Gitu aja. Di sini, di mindset. Ya, di pola pikir kita nih, di sini kita. Ya. Intinya adalah, inilah kesempatan aku membuktikan, aku bisa gitu loh. Nggak usah pikirkan penilaian mereka, pikirkan tentang apa yang Bapak ingin sampaikan. Tersampaikan nggak semuanya? Ya, menggugah nggak? Semangat pagi, Bapak Ibu sekalian, ayo kita memberikan yang terbaik buat perusahaan kita. Gitu kan? Mungkin kawan kita mengatakan, kau gila yo. Tapi itu resiko, Pak. Bapak tahu nggak, waktu saya siaran di sebuah televisi di Jambi itu, kawan saya bilang apa dengan saya? Wih, selamat, aku jijik nengok kau tuh, ngapo? Mulut kau tuh cak ionian, padahal kau tuh ngapal kan, kau tuh baca kan, kata dia. Sebenarnya gini Pak, Bapak boleh memilih sikap apa, keputusan apa yang Bapak akan ambil. Itu adalah hak Bapak sepenuhnya. Ya, makanya seseorang itu ada unsur-unsur kenekatan lah. Artinya apa? Kenekatan yang membuat dirinya lebih berani dari sebelumnya. Iya Pak, saya ingin katakan seperti itu. Seseorang kalau bermain di wilayah-wilayah biasa, maka dia akan terus menjadi pribadi yang biasa. Tapi kalau dia menjadi pribadi luar biasa, itu karena ada sesuatu yang memang ingin diwujudkan. Bayangkan Pak, musuh terbesar dalam hidup kita ini adalah diri kita sendiri. Bagaimana Bapak bilang tadi, Bapak takut sama atasan, itu wajar untuk pemula. Itu wajar untuk yang baru pertama tahu. Tapi kan udah kasih tahu, pimpinan Anda itu tidak akan pernah mempermalukan dirinya dengan mengejek Anda di depan umum. Ya, misalkan atasan Anda yang lebih pintar dari Anda itu tidak pernah mau. Kenapa? Kalau dia memang orang pintar, orang pandai, dia akan tahu seperti apa dia menyikapi Bapak di depan itu. Dia akan senyum, dia akan menghargai apa yang Bapak lakukan. Ya, yakinlah Pak, Bapak lakukan aja. Nerpes itu biasa. Tapi ingat, jangan pernah berlebihan mengingat kekurangan diri. Saya udah kasih tahu di awal, Allah udah kasih kebaikan terbaik buat diri kita. Seperti inilah muka kita, seperti inilah mata kita, seperti ini hidung kita, mulut kita, telinga kita, seluruh kita. Syukuri, ya. Nggak usah berpikir kelemahan fisik, nggak usah, abaikan aja. Bapak tahu nggak siapa nama saya? Selamat Pak. Selamat itu tidak dengan tukang ojek, badak Jawa, selamat datang, selamat apalah pokoknya. Tapi dia mampu memberikan motivasi di depan chairman. Ya, yang mampu melakukan hal-hal yang selama ini dia duga gitu. Itu artinya apa? Bapak harus tanamkan mindset baru di kepala Bapak. Aku bisa kok gitu. Aku bisa menjadi sesuatu. Itu aja sih. Thank you, Pak. Luar biasa. Tanggapannya luar biasa ya. Ekspektasinya bahkan di luar ekspektasi kita, jawabannya jelas cukup menggugah kita semua dan memberi sebuah perspektif baru untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Terakhir mungkin silakan satu orang lagi yang ingin bertanya langsung. Ya, saya buka. Jarang-jarang loh ketemu Pak Slamet ya kan. Saya kaget. Ternyata Pak Slamet itu ada di mana-mana katanya. Tadi kan selamat datang, selamat berpisah. Jadi lucu. Sedih kadang-kadang itu, Iya. Ustadz. Tapi mau gimana lagi? Saya lebih sedih kalau Allah nggak suka sama saya. Baik, silakan dari anak-anak nih, anak-anak OSIS, dari teman-teman BFJ atau Bu Rasini, silakan. Baik, Ustaz izin bertanya. Oh, Agung, silakan. Agung, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Agung Saputra, saya dari Forum Peduli Remaja Jambi. Saya ingin bertanya terkait dengan emosi tadi, Pak Slamet. Bagaimana sih cara kita memainkan emosi itu sesuai dengan waktu dan juga kondisi saat itu gitu? Apakah kita bisa mencari atau bagaimana ya?
apakah ada trik-trik tertentu agar kita tahu kapan waktu kita harus memainkan emosi dan kapan emosi itu akan terambil atau tersampaikan kepada audiensnya gitu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Slamet langsung sampaikan tanggapan. Ya, memainkan emosi audiens itu adalah sebuah keahlian, ya. Keahlian apa? Keahlian supaya mereka tergugah dan suasana pun menjadi menyenangkan ataupun suasana menjadi unik dan diingat oleh audiens kalau kita mau memainkan emosi mereka, baik itu dari storytelling, dari fakta, dari satu games yang kita buat, ya, misalkan games itu tentang kalau seandainya di depan ini adalah ibumu, apa yang akan kau sampaikan? Dan ibumu saat ini sedang sakaratul maut, Anda menggunakan alat bantu berupa apa? Musik, misalkan musiknya di rumah nih, teng 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 teng, nah itu asli itu, pasti nangis tuh. Nah, tinggal bagaimana rekan-rekan memainkan emosinya dari sisi bahasa, dari gestur tubuh, dari apa ya, ketulusan hati yang Anda tunjukkan dari mimik wajah, ya, dari gerakan postur tubuh, dan itu memang harus dilatih dengan jam terbang, ya. Nah, kemudian pertanyaan tentang memainkan emosi. Nah, tergantung. Sebenarnya kalau emosi itu, kalau di dalam diri itu gampang memainkannya. Selama ingat, kita sedang bersandiwara, kita sedang semacam berkompromi ya dengan diri kita sendiri ini. Saat mana kita misalkan mau emosi, saat mana kita mau berteriak, saat kita mau berbicara lemah, lembut ya. Nah, itu komprominya dengan diri kita. Makanya satu yang saya ingat kalau waktu saya pertama kali menjadi seorang pembicara publik ini, gimana sih caranya supaya materi saya itu menarik? Apa kata orang itu? Secara tidak sengaja dia menyampaikan sebuah rahasia besar yang dia punya kepada saya. Padahal dia sudah nggak mau tuh menyampaikan. Yaitu apa? Be entertain. Jadilah entertain. Anda lihat penyanyi, ya kan? Anda lihat pelawak, Anda lihat pesulap, Anda lihat misalkan para politikus, cara berbicara, Anda membaca berita, ya kan? Ada komika, monggo, Anda bisa tiru gaya-gaya mereka yang kecil-kecil saja dulu, ya. Kemudian mainkan itu dalam bentuk fisik, tapi memainkan juga dalam bentuk perasaan ataupun hati. Sehingga apa? Apapun yang Anda lakukan ada jiwa di situ, ada nyawanya. Nah, kalau udah kayak gitu, Anda dengan sendirinya sudah bisa memainkan emosi audiens. Dan itu kerennya itu, ya. Apalagi Anda nanti memainkan poin-poin yang penting, ya, tentang apa yang ingin disampaikan. Wahai anak muda, ingat, ya, narkoba itu bisa membunuhmu. Kamu ingin fakta dan bukti, lihat video ini. Tunjukkan videonya. Jadi ada alat bantu yang bisa menopang ucapan kita. Nah, itu penting banget itu. Kalau misalkan rekan kamu bisa lakuin. Saya rasa itu. Terima kasih. Bagaimana para peserta sekalian, Bapak, Ibu, dan anak-anak, teman-teman sekalian? Sampai di sini kira-kira sudah ada vibrasi positif di dalam diri kita setelah mendengar materi ini, dan harapannya sesuai dengan apa ya, ekspektasi teman-teman saat mengikuti kegiatan ini. Karena di awal kan saya tanya apa harapan yang ingin teman-teman dapatkan, mudah-mudahan bisa teman-teman dapatkan. Barangkali begitu Pak Slamet. Terakhir mungkin bisa memberikan sebuah kesimpulan yang menggambarkan dari semua materi ini agar kita bisa mendapatkan insight untuk mengingat kembali apa yang sudah disampaikan. Silakan. Ya, saya berharap pada saat rekan-rekan menjadi pembicara di depan sebuah forum, di depan publik atau audiens, ya, nama rekan-rekan itu diingat, ya, diingat karena apa? Karena ketulusannya. Diingat karena apa? Karena ada nilai-nilai dari ucapan-ucapan rekan-rekan menjadi seorang pembicara. Ya, hati-hati. Orientasi menjadi seorang pembicara publik jangan dikaitkan sama materi. Ya, berusahalah orientasi kita menjadi pembicara publik adalah kita ingin menjadi bagian dari penyeru-penyeru kebaikan, terutama untuk agama kita, yaitu agama Islam. Karena kita sebenarnya ingin
membanyaki orang-orang yang ada di muka bumi ini, membumikan para pembicara-pembicara ya, supaya bisa menyerukan kebaikan-kebaikan di bumi kita tercinta ini. Nah, jujurlah pada diri kita, ikhlas, kemudian jangan terlalu ingin yang berlebihan ya, berharaplah Allah meridhoi apa yang sudah kita lakuin. Dan memainkan emosi itu dibutuhkan kejujuran, ketulusan hati, kerendahan hati ya, sudah itu menguasai fakta dan cerita ya, kemampuan berbicara, bercerita di depan audiens itu akan memperkaya hasanah rekan-rekan sekalian menjadi seorang pembicara publik. Insya Allah kalau misalkan kawan-kawan niatkan dan pertinggi jam terbang. Saya mau sharing dulu bagaimana saya meninggikan jam terbang saya adalah saya setiap Sabtu mendatangi sekolah-sekolah, ya kan, memberikan motivasi secara gratis kepada mereka, dan alhamdulillah doa-doa mereka menjadi doa yang terbaik yang pernah saya terima selama ini. Mungkin gitu aja, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Selamat. Pada teman-teman sekalian, untuk sesi pertama ini kita selesaikan sampai di sini. Dan alangkah baiknya teman-teman jangan cuma berhenti sampai di sini, karena yang paling penting dari sebuah ilmu itu pada akhirnya adalah aktualisasi. Dan bagaimana cara tempat mencari aktualisasi itu seperti Pak Selamat sampaikan tadi. Coba share ilmu-ilmu kita itu secara gratis, datangi sekolah-sekolah atau sekedar berbagi kepada teman-teman kita. Dengan apa yang kita miliki itu mudah-mudahan berkembang. Tentu saja kita semua mengucapkan terima kasih kepada Pak Selamat yang sudah menyiapkan waktu ya kurang lebih ya 1 jam lebih kayaknya nih di sela-sela pekerjaan beliau, dan kita doakan beliau selalu sehat agar senantiasa bisa terus berbagi kebaikan kepada kita semua dan kepada umat. Kepada Pak Selamat terima kasih. Jika ingin meninggalkan room ini disilahkan, namun jika ingin tetap standby juga disilahkan. Kembali kepada Pak Selamat, kepada teman-teman. Saya aja ya Ustadz ya. Ya. Saya itu aja. Oh iya. Ya. Baik, sampai jumpa. Sebentar Pak Selamat, kita foto sebentar. Foto via ini ya, kita print screen. Teman-teman boleh buka videonya dulu semua. Ya. Boleh kita buka video.